Apple gimana? Apple dulu 2 tahun ke belakang masih ada, tapi kemudian saya di iOS Store itu, di App Store itu di ban. Saya nggak tahu kenapa, padahal tiap tahun kita bayar. Karena memang aplikasi saya aplikasi gratis, tapi di-download sama puluhan ribu orang. Jadi Apple bingung. Ini kok aplikasi dipakai orang tapi nggak ada bayar, nggak ada iklan. Saya pernah ditegur gini, bahasa Indonesia gini, bro, lu jangan sok-sokan ya, punya aplikasi gitu kan, cuma pengen jago-jagoan doang loh gitu, bahasanya gitu sama Apple kok. Jadi kalau Anda cuma pengen jago-jagoan doang, jangan harap bisa berada di App Store kami. Nah mereka juga bingung, ini orang yang bikin aplikasi ini di-download banyak orang tapi nggak satu pun menghasilkan uang. Ya namanya punya Yahudi, mereka nggak punya konsep tuh kali sedekah tuh gitu. Jadi akhirnya di-ban, email di-ban, kemudian username juga di-ban. Qadarullah sekarang tinggal di Play Store. Kenapa di Play Store? Karena sekarang hampir seluruh dunia pakainya kalau nggak Android, iOS atau Apple. Nah sekarang ada di Android. Tapi jangan khawatir, kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya komputer juga bisa download untuk Windows. Ya, ini di halaman kita iwaris.or.id. Iwarisnya pakai i ya bu, bukan pakai e. I, karena bukan bahasa Inggris, bahasa Indonesia nih. Iwaris. Ya bu, Iwaris ini kependekan dari Indonesia, karena ini asli buatan Indonesia. Kemudian juga I juga menunjukkan Islam, karena ini memang aplikasi Islam. Pertama kali yang download ketika saya uji coba justru bukan orang Indonesia bu. Saya lepas aplikasi ini di Firefox OS. Jadi buat dulu ada handphone operating sistemnya Firefox. Itu yang download ternyata dari Timur Tengah. Kok saya tahu? Oh tahu bu, saya berapa banyak yang download, dari negara mana, handphonenya apa. Tapi saya nggak tahu namanya pak bu, tenang aja. Ya, saya tahu oh dari Timur Tengah. Kenapa? Ternyata karena ini logo kami. Logo, oh mati. Sebentar pak. Sebentar. Maaf sebentar. Maaf. Ya, baik. Oh, ini Pak Bu, kita pakai browser. Nah, tinggal kita ketik di sini iwaris.or.id. Nah, ini kita bisa download aplikasinya untuk Windows dan iOS. Android. Ibu, bapak-bapak kalau pakai browser langsung di sini juga bisa. Ketik iwaris.or.id atau ke Play Store-nya kalau untuk Android bisa. Nah, kalau nggak punya, lagi di kantor gitu, nggak bisa buka handphone, pakai ini.
Nah, jadi gini. Nah, ini kita hitungnya. Nah, aplikasi hitung ini sama seperti di handphone dan lain-lain. Ini seperti ini. Jadi saya contohkan cara pakainya. Pertama begini. Di atas itu ada tirkah. Tadi disebutkan tirkah itu harta milik si mayit yang harus dipisahkan dari kepemilikan orang lain. Siapapun, istrinya, anaknya, tetangganya, bapaknya, ibunya gitu. Jadi kalau ada seseorang mati, meninggalkan sebuah rumah misalnya, harus dipastikan rumah itu punyanya siapa. Apa benar punyanya si mati? Jangan-jangan ada juga harta istrinya di dalam situ. Makanya sebelum dibagi waris, harta itu dipisahkan dulu, dikeluarkan. Jadi kalau di Indonesia yang dipakai di KUA itu kompilasi hukum Islam, tapi kita nggak pakai kompilasi hukum Islam, karena di kompilasi hukum Islam itu disebutkan begini: apabila seorang laki-laki meninggalkan seorang istri, yang istrinya itu bekerja, maka bagilah harta itu 50-50. Kalau istrinya tidak bekerja, bagi dulu harta itu 70-30. Kira-kira ini adil, Pak? Bu, gini Bu, saya kasih contoh. Sekarang banyak nggak yang kerja istrinya, suaminya mancing? Sekarang banyak perempuan yang jabatannya tinggi, Pak. Suaminya biasa-biasa aja. Ada nggak? Banyak. Yang saya sebutkan tadi semua ada contohnya. Jadi yang kerjanya istrinya, suaminya memancing aja. Terus tiba-tiba si suami mati. Terus kalau tadi disebutkan bagilah harta itu 50-50. Lah, enak banget kata si istri. Lah, gue yang kerja bagiannya 50-50. Nah, makanya dalam Islam itu yang kita pahami adalah kepemilikan. Dalilnya mana? Dari surat An-Nisa ayat ke-7 dan ke-32. Laki-laki dan perempuan berhak atas apa yang diwariskan oleh orang tuanya, sama berdasarkan bagiannya. Kemudian ayat 32 menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan berhak atas apa yang mereka cari, peroleh. Maksudnya laki-laki dan perempuan punya masing-masing. Perempuan kerja, laki-laki kerja, boleh nggak? Boleh. Jadi mereka punya hartanya masing-masing. Makanya kita sebutnya persentase. Jadi kalau seorang meninggal, kemudian meninggalkan sebuah harta, misalnya anggaplah rumah, maka ditanya dulu, ini harta rumah ini milik si mayit apa bukan? Jangan-jangan ada tetangganya di dalamnya gitu, haknya. Misalnya saya kasih contoh begini. Waktu baru nikah, belum punya rumah. Kemudian beli rumah, harga rumah 100 juta. DP-nya pakai uang istri. Ternyata qadarullah istri dapat warisan misalnya gitu. Dari bapaknya. Pakai aja lah bang, nih uang DP 30 juta. Kemudian sisanya suaminya kerja kan, nyicil. 5 tahun kemudian suaminya mati. Terus rumah itu sekarang harganya bukan 100 juta lagi, tapi jadi 1 M. Apalagi kalau di pinggir jalan ini, Pak. Berarti ada harta istrinya dong di dalam situ. Yang tadi 30 juta tadi ditarik, bukan 30 juta lagi, ditarik ke 1 miliar lagi. Berarti 30%-nya. Jadi keluarin dulu punya istri 30%-nya. Berarti kalau harga rumah 1 miliar, punya istrinya berapa, Bu? Oh, ibu cepat kalau ngitung duit. 300 juta dulu keluarin. Berarti rumah itu si suami hartanya memiliki 700 juta punyanya si suami. Jadi dikeluarin dulu punya istri, nah sekarang jadi milik yang punya suami tinggal 700 juta. Nanti dari 700 juta itu ada bagian lagi dari istrinya. Lah kan tadi udah dibagi. No, yang tadi itu dikeluarkan milik istrinya. Baru 700 juta milik suami dibagi waris. Berarti istrinya dapat lagi dari yang 700 juta, Pak? Iya, alhamdulillah. Biasanya gitu, alhamdulillah dapat lagi. Jadi gitu. Nah, tirkah ini adalah harta milik si mayit, tapi harus dipisahkan dari kepemilikan orang lain. Jadi kita coba ya. Lalu gimana caranya? Masukin aja Pak, angkanya yang banyak. Berapa nih? 1 miliar. Jadi memang bagi-bagi harta tuh enaknya gede ya Bu, hitungnya biar semangat. Kalau cuma 100.000 gimana? Kayaknya sedih gitu ya. Baik. Nah, tadi saya lihat nih. Saya kasih tahu. Ini bukan karena aplikasi aja, memang dalam Islam tuh yang mati cuma 2 orang aja disebutin, laki-laki apa perempuan. Jadi kalau ada yang datang ke saya, Pak, paman saya dari kakek yang ketiga, dari ibu saya, siapa tuh? Bingung.
Dia laki-laki apa perempuan? Berarti saya sebutnya laki-laki. Mau laki-laki apa perempuan dulu, Bu, yang mati? Udah nggak apa-apa, kita ngalah laki-laki dulu lah. Nah, lihat. Harta itu, tirkah tadi, bukan berarti dia yang langsung dibagi, enggak. Harta tadi itu harus dikeluarkan dulu. Pertama, hutang. Nomor 1 hutang. Walaupun dalam Al-Quran yang disebutkan wasiatnya dulu. Tapi ulama sepakat yang harus dikeluarkan dari harta tersebut adalah hutang. Karena hutang tertanggung sampai di yaumil akhir. Dan dia juga akan dicari-cari sama si pemilik hutang, ditagih maksudnya, Bu, di dunia. Jadi harus didulin, diambil dari harta si mayit. Nah, misalnya tadi 1 miliar, masukin ya hutang, berapa, Bu, hutangnya, Bu, kalau di 1 miliar? 10 juta lah ya. Misal. Nah, kita lihat. Tirkahnya 1 miliar, tapi yang dibagi nih disebutnya al-irs. Al-irs itu adalah harta yang siap dibagi. Bukan 1 miliar lagi, tapi sudah berkurang oleh hutang. Jadi tinggal 990 juta. Ya. Terus wasiat. Mimba diwasiatin. Jadi setelah dibagi wasiatnya. Nah, Pak, Bu, kadang-kadang orang suka salah. Ingat ya. Wasiat itu pertama haram hukumnya diberikan kepada ahli warisnya. Contoh, dia bilang sama istrinya gini, Beb ke zaman sekarang Beb lah, Bu, ya, biar kerenan dikit. Kalau aku mati, nanti rumah kita yang di Pondok Indah itu kasih buat anak nomor 1. Terus tanah kita yang di puncak yang 100 hektar kasih buat anak nomor 2. Ada nggak yang begitu, Bu? Banyak. Nah, itu nggak boleh, haram. Jadi wasiat itu ada 2, Pak, Bu. Ada wasiat amal, ada wasiat mal. Bedanya cuma A doang, amal, mal. Amal itu perbuatan. Contoh, nanti kalau mamah mati, mamah minta dikuburin di sebelah nenek kamu ya. Banyak yang begitu? Banyak. Boleh nggak? Boleh aja. Karena amal, walaupun ada yang memperdebatkan soal kubur itu ya. Baik, itu boleh kalau wasiat amal. Kedua, kalau wasiat amal harta itu haram lah, wasiat ahli waris. Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris tentang harta. Yang tadi contohnya saya sebutkan itu nggak boleh. Ibu, 1. Kedua, wasiat tidak boleh bertentangan dengan syariat. Misalnya wasiat amal tadi nih, Mah, kalau aku mati, coba tuh di kampungku itu kan sepi banget ya, nanti hartaku ambil dah buat bikin diskotik biar kampungnya rame. Itu wasiat suami kita, wasiat bapak kita, boleh nggak kita jalanin? Hah? Jangan. Orang wasiatnya maksiat gimana sih, Pak? Nggak boleh dipakai buat diskotik, kan berarti bermaksiat di jalan Allah. Itu nggak boleh. Jadi wasiat kalau disuruh kita melaksanakan maksiat bertentangan dengan syariat, tidak tidak. Kemudian wasiat itu maksimal 1/3 dari harta si mayit. Kata Rasulullah 1/3 aja sudah banyak. Walaupun misalnya, boleh nggak ya saya mewasiatkan separuh harta saya? Itu harus ada seizin ahli waris semuanya. Boleh apa enggak? Gitu ya. Karena kenapa? Karena 1/3 itu haknya wasiat, sisanya kepada hak ahli warisnya. Angka paling besar dalam Al-Quran bagi waris itu berapa, Bu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Saya biasanya suka bawa hadiah, Pak. Saya lupa tadi. Buru-buru hadiahnya nggak bawa. Bu, ada yang tahu angka waris dalam Al-Quran berapa paling gede? Bu? Halo? Berapa?
Angka, saya sebutin angka yang paling besar dalam Al-Quran untuk bagi waris itu berapa? Iya. Angka paling besar dalam Al-Quran itu 2/3. Diberikan kepada siapa tuh 2/3? Siapa? Laki-laki, enak aja, nuduh. 2/3 itu diberikan kepada perempuan. Jadi jangan salah nih Pak, kadang-kadang kita disebut nih orang Islam tuh bagi warisnya nggak adil, perempuan lebih sedikit. Jangan salah, Male bilang di Quran itu angka 2/3 itu paling gede, diberikan kepada siapa? Laki-laki. Ini Pak, kita nih laki-laki disebutnya asobah. Tahu asobah? Sisa. Sian deh lo laki-laki. Iya. Kita tuh sisa. Laki-laki itu sisa Pak dari harta. Tapi kalau semakin dekat dengan si mayit, sisa bisa dapat paling gede. Kalau agak jauhan bisa dapat kecil atau tidak dapat sekalipun. Asobah ada 3, bil asobah bin nafsi, laki-laki semua, bil ghair, laki-laki dan perempuan, dan ma'al ghair, perempuan yang ditempatkan sebagai laki-laki. Oke ya, tuh tadi 3 wasiat ya, Bo. Nah, sekarang kita coba nih di aplikasi tes. Uangnya 1 miliar. Saya mau wasiat 500 juta. Berarti 500 juta setengahnya ya, Bo. Coba nih, kita lanjut. Dikunci. Wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Ya, karena tadi wasiat tuh kata Rasulullah nggak boleh lebih dari 1/3 karena 1/3 sudah banyak. Oke, berarti kalau wasiat buat masjid misalnya, anggaplah kita masukin 100 juta ya. Oke. Nah, tinggal tadi dari 1 miliar dipotong hutang 10 juta, dipotong wasiat 100 juta, tinggal 890 juta. Lihat nggak? Ini nih yang bakalan dibagi kepada ahli warisnya. Makanya kalau wasiat nggak boleh serampangan. Dan juga kalau bisa jangan banyak tinggalin utang, karena nggak ada lagi, makin sedikit aja nih. Kemarin ada yang bagi 15 M, Bu. Hartanya 15 M dihitung. Utangnya 13 M. Kata saya, banyak amat nih hartanya. Disebutin harta begitu doang, walah utang. Utangnya di 13 M. Ini tinggal 2 M doang. Nah, kemudian pengurusan jenazah. Sebenarnya pengurusan jenazah juga taksis itu diambil dari harta si mayit. Gitu, karena seperti makanan hidupnya orang yang tenggelam. Nah, kenapa dimasukkan? Karena sekarang kan nguburin itu mahal ya, Bu. Apalagi kalau ke San Diego. Al-Azhar juga punya Al-Azhar Memorial Garden. Saya pernah ditawarin. Berapa, Pak? 100 juta. Kalau 100 juta kalau dikuburin di situ, kira-kira saya ditanyain malaikat apa enggak ya? Kalau ditanyain mah nggak usah di situ lah, di mana aja terserah nanti. Itu kan ahli waris saya. Nah, oke ya Bu, siap. Anggaplah pengurusan jenazah 10 juta lah. Sekarang kan ini fardu kifayah juga ya, banyak yang ini. Nah, ini 800. Jadi harta dari 1 M tinggal 880 juta. Lanjut. Ini kita lihat. Oh, Masya Allah. Saya pakai ini aja deh. Karena pakai proyektor. Nah, ini aplikasi kita ntar seperti ini nih, Pak. Nah, tadi 1 miliar. Yang meninggal laki-laki. Utangnya 10 juta. Wasiatnya 100 juta buat masjid. Ini dikuburin biayanya 10 juta. Karena kan kuburin mahal. 880 juta. Jadi harta yang siap dibagi cuma 880 juta. Nah, kita lanjut. Nah, ini aplikasi ini sudah auto hijab, auto far. Ini 5 besar nih, Pak. Ini harus dapat semua kalau ada. Pasti dapat. Nggak mungkin nggak. Contohnya siapa? Orang tua. Orang tua itu kadang-kadang kan ada anaknya. Berarti ayahnya nggak dapat dong. Loh, nggak bisa. Ayah tetap dapat. Kita lihat ya, yang mati laki-laki. Istrinya ada nggak? Ada. Tanya, Pak, ini kok ada slidernya nih? Karena kita kunci, Pak, maksimal istri itu. Boleh nggak, Bu? Dalam Islam istri maksimal 4. Jadi boleh. Jadi
Kalau dapatnya 1/4 ini maksudnya masing-masing 1/4, Pak? Enggak. 1/4 bagi 4. Makin sedikit aja bagian gue kalau gitu ya. Ibu begitu. Jadi bukan masing-masing 1/4, 1/4 bagi 4. Berarti berapa, Pak? 1/16. Waduh. Habis dong gua dibagi sama madu nih gitu kan, makanya. Satu aja lah, nanti konflik. Baik. Kita lihat anak laki-laki dan anak perempuan. Ini juga autofart, sudah autofart. Kita lihat kalau anak perempuan satu aja misalnya. Berapa bagiannya, Bu? Kelihatan? Setengah atau separuh di Quran. Kalau lebih dari 1, 2/3 bagi 3, 4, 5, 6 gitu. Kalau cuma sendiri dikasih setengah. Ini untuk perempuan. Lihat tadi bagian perempuan berapa paling gede? Tuh, 2/3 kalau lebih dari 1 orang. Tapi anak-anak ini, perempuan ini kalau bersama saudaranya anak laki-laki maka berubah. Tuh, jadi 2/1 asobah. Gitu. Jadi dia bersama saudaranya yang laki-laki bergabung menjadi asobah bil ghair, ABG, asobah bil ghair. Nah, kita lihat ayah. Ayah kalau nggak ada siapapun, dia nggak punya anak, si mayit dia dapat jadi asobah. Seperti anak laki-laki. Tapi kalau ada anak laki-laki 1, maka bagian ayah berubah jadi 1/6. Nah, ini sudah autofar. Nah, hijab itu penghalang itu ada 2, nukson dan irman. Nah, ini terhalangi namanya. Jadi 1/6. Ibu dan ayah 1/6 karena dia punya anak laki-laki. Tapi kalau nggak punya anak, berapa ibu? Ibu 1/3. Tapi kalau punya anak perempuan 1 aja, ibu berubah jadi 1/6. Ayah 1/6 plus lah. Kok 1/6 plus? Karena nanti dia jadi asobah lagi. Belum ada anak laki-laki gitu ya. Jadi harus tetap dicari laki-laki. Anak laki-laki penghalang utama, Pak. Jadi di sini yang belum punya anak laki-laki, Bu, usaha terus, Pak. Semangat. Harus bikin lagi. Kalau enggak, harta itu akan diwariskan kepada siapa? Saudara kandung kita. Kalau nggak punya anak laki. Baik ya, kita sekarang perhitungan adil dulu nih. Semuanya ada, ayah ada, ibu ada. Kita lihat nih. Kalau semua ada, maka selesai waris. Cucu terhalang oleh anak. Ya kan, udah pasti. Orang masih ada anak, cucu yang nggak mungkin dapat. Kakek nenek, oh kakek nenek dapat juga, Pak. Iya, kakek nenek dapat juga. Tapi karena terhalang oleh ayah dan ibu, jadi nggak ada. Selesai. Tuh, lah. Tadi mau kita ngomong panjang lebar di belakang ya. Baginya cuma nggak ada semenit. Semudah membalikan telapak tangan. Jadi kita bisa lihat di sini, tirkahnya 100 juta, hutang 10 juta, biaya makam 10 juta, wasiatnya 100 juta, sisa 880 juta. Berapa bagiannya? Ini bagian ini udah per orang ya, Bu. Ini, akyong ini udah bagian per orang. Berarti istri 1/8, dapatnya 110 juta. Ibu 1/6. Bagiannya 146 juta. Komplain tuh istri. Pak, saya komplain. Kenapa, Bu? Kok bagian ibunya lebih gede dari saya sih, Pak? Ada nggak yang begitu, Bu? Ada. Kok bagian saya lebih kecil dari ibunya? Bu, saya bilang gini. Waktu ibu nikah sama almarhum suami ibu udah terima beres kan? Udah terima ganteng, terima sarjana, kerja di perusahaan hebat, gajinya gede. Ibu udah terima beres. Emang dulu siapa yang nyebokin, nepein? Gitu, Bu. Jadi ini biasanya masalah nih mantu perempuan dengan mertua. Nah, itu nggak boleh. Jadi memang jatah ibu lebih besar karena ibu lebih mulia, lebih utama. Anak perempuan masing-masing 158, anak laki-laki 317, dua kalinya, dan ayah 146 sama dengan ibu.
Selesai nggak? Selesai. Boleh nggak bagi-bagi? Boleh. Gitu ya. Jadi itu semudah itu. Kita sudah surga. Masuk. Baik, sekarang kita langsung aja mungkin tanya jawab. Ustaz, silakan dipandu sampai jam berapa ya? Gitu. Jam 6 ya? Wah, tinggal 15 menit lagi, Masya Allah. Silakan, ada yang pertanyaan? Ya, satu-satu ya Pak, Bapak dulu belakang, nomor 1. Waduh, berasa disensiu saya. Gimana, lanjut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ustaz, di mana ada suami istri punya anak, kemudian dia bercerai. Bercerai, apakah si istri ini nantinya akan bersuka dengan suami itu mantan suaminya meninggal? Karena dia punya anak dari mantan. Ya. Itu Pak. Kedua, seorang suami sebelumnya Islam, kemudian dia meninggal, punya anak kan. Sebelum meninggal dia Murtad. Itu pembagian warisnya. Iya. Baik. Saya jawab langsung. Perceraian tadi adalah salah satu penyebab tidak mendapatkan waris. Ini kita suka diajarin yang nggak benar nih di TV ini. Ada artis udah cerai 1 tahun, tiba-tiba pasangannya meninggal, nuntut warisan, gitu ya. Pak, Bu, ada bekas istri, tapi tidak ada bekas anak, betul? Anak tuh nasab keturunan. Jadi walaupun bapak ibunya cerai, anak tetap anak kita, binnya bin kita. Jadi anak tetap dapat. Tapi istri kita yang sudah kita cerai, apalagi sudah selesai masa idahnya, itu tidak berhak mendapatkan waris kita, Pak. Jadi kalau udah cerai, udah nggak dapat. Jadi jangan minta-minta lagi cerai, tiba-tiba datang, aku berhak loh, dulu kan bangun rumah ini bersama aku, gitu. Karena udah cerai, gitu ya, nggak boleh, nggak bisa. Jadi perceraian menyebabkan tidak dapat harta, Pak. Jadi makanya mikir-mikir, Bu, ini kadang-kadang perempuan juga, mohon maaf ya, suka rada-rada nih, sedikit-sedikit mencerai, ceraikan aku Mas, ceraikan aku. Yalah, Bu, jangan suka sering-sering begitu kalau ngambek. Laki-laki juga jangan suka sering-sering gampang mengucapkan kata cerai, karena cerai itu cuma dengan ucapan aja selesai, gitu ya Bu. Nah, jadi istri yang sudah kita cerai dan masa idahnya sudah berakhir, ketika kita meninggal dia sudah tidak lagi berhak mendapatkan warisan. Tapi kalau anaknya tetap orang anak kita, Pak, gitu ya. Pertanyaan kedua, seorang laki-laki nikah nih, sekarang banyak, dulu agamanya non muslim, begitu menikah jadi muslim, 2 bulan kemudian kafir lagi. Banyak nggak? Begitu memang sekarang target mereka. Ya, nah kita udah tahu nih harusnya Bu, nih pernikahan itu memang nggak boleh tuh, udah nggak sah tuh. Artinya ketika, mohon maaf, suami kita, pasangan kita, anak kita, orang tua kita murtad, maka ketika itu kita tidak lagi berhak mendapat warisannya. Begitu pula sebaliknya, Pak. Gitu ya, Pak. Berat nggak? Berat, mana kaya raya lagi nih, gitu kan, nggak dapat. Ya memang begitu, sudah diatur sama Allah. Kita tidak berhak mewarisi si orang kafir, begitu pula sebaliknya. Ya Pak. Si istrinya Jadi gini, jadi dalam Islam tuh nggak ada gonogini, Pak. Makanya tadi saya sebutkan, dalam Islam tuh adanya kepemilikan. Gonogini nggak ada, Bu, dalam Islam. Beneran. Jadi dalam Islam itu tadi disebutkan kepemilikan, dasarnya surat An-Nisa ayat ke-7 dan ayat 32. Laki-laki dan perempuan berhak atas yang diwariskan orang tuanya. Laki-laki dan perempuan berhak atas apa yang mereka usahakan. Jadi kalau ibu kerja nih, sekarang nih ibu kerja, bapak kerja. Sekarang kita, makanya yang masih hidup nih saya ajarkan ya. Sekarang coba kita buat catatan, mana punya istri saya, mana punya saya. Gitu loh. Iya sih, nggak perlu juga kali panci ditulis nih, panci punya saya gitu, nggak gitu-gitu amat. Tapi kalau rumah nih, rumahnya harus dipastikan, Pak, rumah siapa? Duitnya saya yang beli, Pak, bener, yakin. Terus kok ibu lah kan kita rumah bersama, nggak bisa rumah bersama ya waktu kita tempatin. Tapi pemilik yang sah tetap suaminya, karena dia yang beli. Sekarang pertanyaan gampang, siapa yang beli itu hartanya, gitu. Ya Pak, gono-gono itu jadi istri nggak boleh nuntut rumah
Tapi rumah itu yang beli suaminya, nggak bisa. Kecuali di dalam rumah itu ada hak istrinya tadi, nyicilnya bareng-bareng. Nah, gitu ya. Jadi harta gonogini itu nggak ada dalam Islam pertama. Kedua, dan biasanya gonogini itu di mana Pak? Perceraian kan? Terus disebutkan juga di kompilasi hukum Islam ada disebutkan cerai mati. Nggak ada, mati itu nggak menceraikan Pak Bu. Walaupun kita mati, istri kita itu tetap berstatus istri. Dan dia berhak mendapatkan waris kita, tapi bukan harta gonogini disebutnya. Makanya tadi dipisahkan dulu, mana harta istri, mana harta suami, bukan gonogini sebutnya. Jadi kalau misalnya seseorang mati, istri nih nuntut, Pak, saya menuntut gonogini, bukan gonogini, tapi sebut gini, saya menuntut karena dulu waktu beli rumah ini pakai duit saya juga. Nah, itu boleh dikeluarkan berapa bagiannya. Tapi kalau itu ternyata si suami yang beli, mobil suami yang beli, motor beli yang... Jadi dalam Islam, bukan atas nama itu bukan kepemilikan. Kan kadang-kadang kita gini, seorang laki-laki punya 2 mobil, satu atas nama istri, satu atas nama suami. Kenapa? Karena menghindari pajak dulu, gitu kan, misalnya gitu. Lah, terus ketika mati, istri klaim, kan ini atas nama saya. Enak aja, enggak semerta-merta atas nama itu jadi milik, enggak. Dalam Islam dilihat siapa yang beli. Terus yang beli saya Pak, yang bensinin saya, yang bengkel saya, pajak saya, ya punya lakinya, gitu ya Bu, Pak, jelas ya, bukan gonogini tapi kepemilikan. Jadi kita dipisahkan tadi miliknya dia mana. Tapi kalau ternyata itu milik suaminya semua, istri cuman jadi istri doang, ibu rumah tangga, ya udah haknya di warisan, bukan di harta yang mau dibagikan. Ini ya Pak, siap, monggo Pak, maaf. Terima kasih Pak. Saya ingin bertanya tentang anak laki-laki yang lebih besar dari semuanya. Ya. Apakah ini anak laki-laki yang menyebabkan beliau ini menjadi kepala keluarga? Dia punya keluarga, istri, anak. Tapi kalau istri kan hanya punya keluarga, dia suami, punya suami dan anak. Kenapa lebih besar dari itu Pak? Pertama gini, sebentar Pak. Yang kedua, ada hukum waris adat dan ada hukum waris Islam. ya. Di suatu tempat itu biasanya sebagaimana. Oh betul Pak. Bagaimana dengan hal itu Pak? Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang hukum waris seperti di Sumatera Barat? Siap. Terima kasih. Jadi begini, kok laki-laki bisa lebih besar? Pertama, perintah Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-11. Bagian laki-laki itu 2 bagian dibanding perempuan. Berarti kalau Allah sudah menentukan angka, berarti kita udah nggak bisa menafikan. Satu itu. Kedua, laki-laki itu, jadi gini sebenarnya Pak, walaupun anaknya masih bayi laki-laki, tapi ada kakaknya misalnya yang sudah menikah perempuan, tetap si bayi laki-laki ini bagiannya lebih besar daripada kakaknya perempuan yang sudah menikah. Itu tadi pertama perintah Allah. Kedua gini, Bu, laki-laki itu menanggung 4 orang perempuan. Siapa? Istri, anak perempuan, ibu kandung, saudara perempuan kandung. Sementara perempuan ditanggung oleh 4 orang laki-laki. Siapa? Suami, anak laki-laki kandung, orang tua, ayah, dan saudara laki-laki kandung. Jadi kalau istri atau perempuan, harta istri milik Bu. Ayo Bu, pertahankan haknya. Jadi harta istri milik istri. Harta suami milik istri. Ibu dibelain nggak mau sih. Mana sih? Jadi yang punya kewajiban menafkahi itu suami laki-laki, bukan perempuan atau istri. Makanya Rasulullah pernah dulu Hindun, istrinya Abu Sofyan, lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini Abu Sofyan kayaknya medit banget, koret, buntut kasiran gitu kan. Saya nggak dikasih uang belanja nih Rasulullah. Boleh nggak saya boleh nggak ngambil dari kantongnya? Kata Rasulullah, boleh. Secukupnya buat keperluan keluarga, bukan buat beli emas, jalan-jalan ke Turki, ya nggak boleh. Tapi buat keperluan boleh. Artinya apa?
Harta suami miliknya istri. Jadi kalau misalnya seorang laki-laki dapat warisan dapat dari orang tuanya, maka istrinya berhak nggak nikmatin? Berhak, boleh. Dan dia harus menafkahi istrinya. Tapi kalau seorang perempuan, seorang istri dapat warisan daripada orang tuanya, suaminya bilang, ayang, beb, baru dapat warisan nih, bisa kali, gitu kan? Nggak bisa, nggak enak aja. Ini warisanku, kamu nggak boleh dapat. Boleh nggak begitu? Boleh, karena harta perempuan milik perempuan tadi. Ya Pak, jadi tetap bagiannya pertama, kenapa laki-laki lebih gede? Pertama dalam Al-Quran disebutkan perintah wajib, gitu kan? Kemudian tadi itu karena laki-laki memang menanggung perempuan. Yang kedua, masalah adat. Kalau orang Padang ada adat berbanding syara, syara berbanding kitabullah, gitu ya Pak. Bu, Pak, dengerin saya. Kita orang Islam wajib menempatkan syariat di atas segala-galanya. Ini saya bukan ngajarin yang nggak benar ya. Bahkan kalau Pancasila dan Undang-Undang Dasar bertentangan dengan syariat, wajib kita tinggalkan. Tapi saya yakin Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 tidak bertentangan dengan syariat. Apalagi hukum adat. Kalau hukum adat tidak menyelisihi atau bertentangan dengan hukum syariat, boleh kita pakai. Karena gini, pada dasarnya, hakikatnya, muamalah itu semuanya boleh dalam Islam. Kalau ibadah, hukum dasarnya semuanya dilarang, kecuali yang diperintahkan dan dicontohkan. Kalau muamalah, semuanya boleh. Makanya boleh kita pakai baju adat dari kampung kita mana-mana, boleh nggak? Boleh. Cuma syaratnya satu, tidak boleh membuka aurat. Makanan apa aja boleh, kecuali yang dilarang dan diharamkan, babi, darah, hammer, gitu-gitu. Jadi kalau hukum adat bertentangan dengan hukum syariat, tinggalkan hukum adat. Kita harus berpegang teguh kepada hukum syariat. Saya pernah ditanya juga Pak, kasus ini banyak karena memang di Indonesia itu sukunya banyak, alhamdulillah, dan setiap suku itu punya cara bagi masing-masing. Saya pernah ditanya begini, ibu-ibu nih, saya bilang gini, tetap ngotot Pak, tapi kan ini hukum adat kami, nggak boleh. Orang Minang, saya bilang gini, oke lah kalau ibu nggak mau dikasih tahu ya, saya cuma tanya gini aja. Nanti kalau ibu meninggal, ibu kembalinya kepada siapa? Allah lah. Ya yakin Bu? Iyalah, pasti kita kembali kepada Allah. Kalau ibu kembali kepada Allah, kenapa nggak ibu ikutin hukum-hukumnya Allah? Kalau ibu kembalinya nanti sama nini mama, boleh ibu pakai hukum adat. Tapi kalau yakin ibu kembalinya kepada Allah, pakai hukum Allah. Karena nanti ibu akan ditanyain sama Allah, pemiliknya. Begitu, ya Pak. Insya Allah. Jadi kita harus tetap pakai hukum syariat kalau bertentangan. Tapi kalau nggak bertentangan, boleh. Satu lagi Pak, terakhir. Aduh, ibu-ibu sampai jam 6 Ustaz. Ibu-ibu dulu deh Pak ya. Ibu-ibu silakan Bu. Maaf, bismillah. Ya. Enggak, kalau saya waktu banyak, tapi silakan aja. Mau dilanjut, boleh. Saya nggak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takutnya ibu-ibu mau larang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Pak Ustaz, Ya. karena kami dari Bali. Bali. Masya Allah. Jadi keluarga saya laki-laki di adat Bali itu yang dapat waris itu laki-laki, perempuan nggak dapat. Tapi laki-laki ini keluar dari mereka Islam. Alhamdulillah. Tapi ada di rumah saya itu tidak ada anak kami bisa Kristen. Jadi ada Kristen, ada Hindu, ada Kristen. Iya. Di adat Bali, kalau laki-laki keluar dari agama, karena dia anak Islam ya, keluar dari agama, dari waris. Dan perempuan memang bukan ada. Tetapi ada yang kedua keluarga saya, Iya. laki-laki tetap mau pakai adat Islam. Islam. Iya. Kalau kita pakai Islam, itu yang punya orang Hindu. Boleh nggak? Tapi kalau kita pakai adat itu, kita akan keluar. Kita keluar dong. Jadi dilema ya Bu ya. Jadi bagaimana tuh yang mau minta pakai adat Islam itu gimana? Nah itu tadi. Yang minta juga tadi belum dengar hadis tadi.
La yarisul muslimul kafir walal kafirul muslimah. Jadi kita nggak bisa menuntut orang tua kita yang beda agama membagi waris kepada kita. Jadi jangan menuntut mereka, sama mereka juga nggak boleh menuntut kita kalau kita mati. Kan waris itu dua arah, Bu. Kadang-kadang kita dapat, besoknya kita mewariskan karena kita yang mati. Jadi mohon maaf, walaupun itu orang tua kita, ayah ibu kita, tapi dia berbeda agama, maka kita orang Islam tidak berhak mewarisi hartanya. Ini harus kita pahami. Karena apa? Ini perintah, nggak semerta-merta. Ini perintahnya Rasulullah. Ada nggak ininya nanti punishmentnya? Ada punishmentnya kalau nggak ikut ini, maka kita bisa tinggal selama-lamanya di neraka. Jadi sekarang begini, udah lagi tadi ibu bilang kan adat Hindu, ya orang kita udah nggak boleh lagi pakai adat mereka, Bu. Adat itu kalau bertentangan dengan syariat, tadi saya bilang tinggalkan. Jadi kasih nasihat sama kakak yang sudah masuk Islam, Kak, kita nggak boleh minta sama ayah dan ibu, karena memang ayah dan ibu bukan orang Islam. Nah terus gimana dong? Mana hartanya banyak lagi? Ya memang bukan rezeki kita. Rezeki kita dari yang lain. Begitu pula nanti kalau kakak meninggal, ayah ibu nggak berhak mewariskan harta kakak, gitu ya Bu? Begitu cara jawabnya. Jadi kita memang tetap berpegang teguh pada ajaran Islam syariat. Jadi dalam bagi waris apalagi ada reward dan punishment. Gitu ya Bu? Akhirnya apa sih di luar kita ada yang tidak bisa hukum kita kemarin hukum gini, banyak yang nanya termasuk para notaris. Hukum positif kita ini saya pernah di panel dulu di Badan Penyuluh Ilmu Hukum di Jakarta Timur di terminal apa nih yang dulu terminal sebelum ada Kampung Rambutan, Cililitan, di Cililitan, Pak. Kami di panel sama penyuluh hukum dan notabene mereka mau mengirimkan para penyuluh-penyuluh tentang hukum. Ternyata mereka bermasalah begitu sampai di pelosok yang ditanyain bukan hukum positif, hukum Islam. Akhirnya mereka mengundang kita dan dipanel dengan ahli kompilasi hukum Islam. Jadi Bu, kita ini jangan salah, kita punya kewajiban membagikan harta itu hanya berdasarkan syariat Islam. Dalam pembagian itu, dalam angka-angka itu ada di dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Tapi, dan ditutup di ayat 12 itu dengan wasiyatam minallah. Wallahu alimun halim. Ini wasiatnya Allah, bukan wasiat Rasulullah, bukan wasiat siapapun, apalagi ustadz, bukan. Ini disebutkan wasiyatam minallah. Wallahu alimun halim. Allah maha tahu dan maha penyantun. Biasanya kalau kita ini surat-surat dalam Quran itu hukumnya wajib, maka ada reward dan punishment-nya. Dalam ayat 13, tilka hududullah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Itu semua ketentuan Allah. Kalau kalian ikut Allah dan Rasulnya, tinggal kalian selama-lama-lamanya di surga. Dan sesungguhnya itu adalah kemenangan yang besar. Tapi kalau kita mengabaikan itu, maka ayat ke-14-nya wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adzabun muhin. Kalau kalian nggak mau ikut Allah dan Rasulnya terhadap ketentuan-ketentuanku, tinggal kalian di neraka selama-lama-lamanya. Sesungguhnya itu adalah siksa yang menghinakan. Dan para mufassir sepakat bahwa siksa yang menghinakan itu nggak di akhirat. Kalau udah di akhirat, Pak, kita udah tentuin mana kita masuk surga apa neraka, orang udah ketahuan lah. Nggak mungkin dia merasa terhina masuk surga itu karena dia aja udah ribet nih masuk neraka, gitu kan? Masuk neraka itu. Jadi menghinakan itu di mana? Di dunia. Dua hal yang segerakan dalam hukumannya Allah di dunia. Pertama, durhaka kepada orang
tua. Maka kita kenal dong cerita Malin Kundang. Benar nggak? Yang durhaka sama orang tua tuh kontan dibayar sama Allah di dunia. Kedua, berbuat zalim, makan harta waris dengan cara yang batil itu termasuk yang zalim. Karena apa? Karena itu ada hak hartanya milik anak ya yatim. Itu disegerakan di dunia. Makanya kalau kita makan harta dengan serampangan harta waris, disegerakan hukumnya di dunia. Terus ada yang nanya, Pak, bukannya kita orang Islam itu dijamin sama Allah masuk surga? Kok itu ayatnya bunyinya selama-lamanya, Pak? Bu, iblis itu, Ibu tahu, dikutuk sama Allah. Tahu, Bu? Kenal di mana? Iblis itu dikutuk sama Allah, dikeluarkan dari surga dan diancam neraka itu bukan karena dia tidak menyembah Allah, bukan karena dia menyekutukan Allah. Iblis itu kalau manggil Allah, ya Rabb, Tuhanku. Iblis nggak pernah ngaku Tuhan. Makanya waktu Fir'aun ngaku dia Tuhan, iblis kaget. Gila lu bro, gue aja kagak berani ngaku Tuhan, lu gila ngaku Tuhan. Iblis tuh udah nyerah sama Fir'aun tuh. Apa dosa iblis, Bu? Satu doang. Apa? Sombong. Kenapa? Padahal cuma suruh sujud. Sujud bukan sujud ibadah, sujud takzim sama Adam, dia nggak mau. Karena dia lebih mulia, berasal dari api, sementara Adam dari tanah. Kita ini kalau menantang perintahnya Allah, saya nggak mau Pak pakai hukum waris Islam, nggak adil. Itu bukan karena dia nggak makainya, tapi karena dia sombong terhadap ketentuan-ketetapan Allah. Sementara kita kalau ada sedikit sombong dalam hati, kita nggak bisa cimbo surga. Itu kenapa kita disebut selama-lamanya itu. Jadi kenapa Allah bilang kalau nggak ikut Allah dan Rasulnya selama-lamanya di neraka itu karena kita sombong. Hati-hati terhadap ayat-ayat Al-Quran. Nggak boleh menafikan. Contoh, poligami. Ini ibu-ibu biasanya. Lihat ini Bu. Kalau ibu-ibu nggak melaksanakannya, jangan ibu menafikannya. Paham? Saya mah semua ikut ajaran agama, kecuali poligami saya nggak mau. Saya nggak setuju tuh main ayat poligami. Na'udzubillah min dzalik. Itu kufur Bu kita. Jadi nggak boleh gitu. Saya mah belum mampu, gitu aja bilangnya. Iya, jangan nehi, awas pokoknya. Nggak boleh begitu Bu. Ya, kan tadi saya udah bilang waris, gitu, istrinya aja boleh sampai 4. Artinya apa? Ada ketentuan nggak? Ada. Kalaupun kita belum menjalankannya, bukan berarti kita menafikan. Begitu ya Bu. Jadi gini, kewajiban kita menjalankan syariat. Kalau ada yang bertentangan dengan syariat, tinggalkan. Gitu ya. Jelas ya Bu? Insya Allah berkah. Gitu. Ada lagi? Ini dulu Pak, tadi Bapak udah duluan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya masih tadi Bapak sudah beberapa kali menjelaskan, terutama terkait dengan pemilihan data tentang suami istri yang bekerja. Cuma saya termasuk istri saya termasuk bekerja, jadi harta yang kami miliki dihasilkan bersama. Memang seingat saya tidak ada ada mekanisme dari waris istri ke masuk ke istri karena memang orang tua kami masih hidup. Nah jadi yang cuma yang saya bilang adalah kalau misalnya nanti ternyata dulu saya harus duluan gitu kan, bagaimana pembagian warisnya? Karena kita sama sekali tidak pernah menghitung berapa istri berapa ke saya. Yang saya tahu adalah sama ini dan kita menghitung pengeluaran kita. Pengeluaran kita berapa sih sebulan gitu kan. Nah kalau dihitung dari situ ternyata gaji saya itu habis untuk keluar sebulan Pak Ustadz. Iya. Jadi saya tidak, artinya apakah artinya harta yang saya saat ini kami miliki itu untuk istri saya gitu. Jadi kalau saya duluan berarti saya nggak mereka warisnya gitu. Ya, iya. Baik.
Pak, Bu, makanya setelah belajar waris ini jadi gini. Ilmu waris ini sebenarnya diajarkan kepada mereka yang masih hidup. Paham ya, Bu? Makanya saya ajarkan, dan sekarang kita udah pahami, makanya yuk sekarang kita perbaiki kesalahan kita. Jadi begini, sekarang kita harus bisa mulai, bener Pak tadi. Kalau selama ini kita ngitung pengeluaran mulu ya Bu, malah gaji gua tekor ini, gak ada warisan. Makanya sekarang kita duduk bersama sama istri dan suami kita. Mas, jam atau apalah, ayang beb gitu. Yuk sekarang coba kita inventarisir harta kita. Kenapa demikian Pak? Karena gini, kadang-kadang kita suka menyepelekan. Kita nggak tahu lah harta istri yang mana, udahlah bareng-bareng. Tapi Bapak Ibu ngomong kayak gitu, yang masalah nanti siapa? Anak-anaknya masalah. Mohon maaf, apalagi Bapak misalnya punya istri lagi, itu lebih masalah lagi. Atau mungkin Bapak punya anak dari istri yang pertama, karena sekarang istri kedua, masalah lagi. Jadi sekarang harus dirembukan, terutama harta-harta yang memiliki nominal angka besar. Rumah, mobil, tanah, gitu ya, investasi misalnya, mana-mana. Nah, itu harus kita pilah. Berembuk nih mumpung masih ada, dan bikin wasiat. Wasiat bukan tentang wasiat harta Bu kepada ahli waris. Tulis wasiat gini. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama saya, alamat dan KTP, istri, nama ini. Dengan ini menyatakan bahwa harta saya adalah A sampai Z Terus harta istri saya A sampai Z. Dan kami mewasiatkan kepada seluruh ahli waris saya, apabila saya mati, bagikanlah harta kami hanya dengan secara syariat Islam, tidak boleh dengan cara yang lain. Nah, itu wasiat yang benar. Kepada anak-anak kita, apalagi kalau mereka sudah bisa berpikir, sudah besar, bilang, dari sekarang udah sering kita azamkan. Nah, sini kumpul, Bapak mau kasih tahu ya, kalau Bapak mati atau Ibu mati, bagikan harta kami hanya dengan cara syariat Islam, tidak boleh dengan yang lain. Kalau dijawab sama anaknya, B, bagi waris secara syariat Islam susah, jawab lagi, pakai aplikasi e-waris, membagi warisan semudah membalikan telapak tangan. Itu Pak, jawab lagi. Jadi kita harus pintar. Mulai sekarang kita harus sudah mulai. Saya juga begitu Pak. Saya sudah mulai begitu menyusun wasiat. Sama Bapak, istri saya juga banyakkan dia hartanya. Misalnya gitu, saya tulis supaya nanti, karena gini, suami punya keluarga, istri punya keluarga, apalagi tadi Bapak bilang orang tua masih hidup. Kalau Bapak duluan kan berarti orang tua Bapak berhak atas warisnya. Tapi kalau nanti tiba-tiba ujuk-ujuk istri klaim, mohon maaf ya, suami saya nggak punya hartanya, kira-kira yang emosional siapa? Keluarga kita. Masa iya, dia kan kerja. Nah, mulai dari sekarang Pak, kita buat rumusan dengan istri saya. Mana Dek punya kamu? Iya, rumah kita bareng-bareng aja lah Mas. Yaudah, kalau kita bareng-bareng berapa persentasenya? Dibuat suratnya. Jadi ntar suatu saat siapa yang duluan mati, kita tunjukin sama keluarganya. Ini Pak suratnya, bahwa rumah ini milik kami berdua, pembagiannya 50-50% atau berapa, 70-30, terserah, ditentukan dari sekarang. Kita memang, makanya gini, yang disebut umat yang paling cerdas, hamba yang paling cerdas, orang yang paling cerdas itu adalah orang yang mengingat mati. Maksudnya termasuk ini, bukan yang ingat mati gini, kapan ya gua mati, lama banget, jiwa kaki asam urat kambuh mulu nggak mati-mati, bukan begitu. Tapi mempersiapkan kematian ini, salah satunya adalah mempersiapkan warisan kepada ahli waris kita. Maksudnya warisan itu hartanya, bukan kejelasan tentang harta yang akan kita wariskan. Karena masalah itu biasanya karena orang tua mengabaikan. Apalagi mohon maaf, orang tua tiba-tiba menghibah. Ya, terus anak datang ke kantor kami, Pak, demi Allah, bapak saya udah ngasih tanahnya kepada saya. Waduh, ada saksinya? Nggak ada Pak. Suratnya? Nggak ada Pak. Waktu itu bapak saya ngasih secara langsung kepada saya. Di mana? Di kamar Pak, berduaan. La ilaha illallah. Nah terus yang di kamar berduaan saksinya siapa? Cicak. Ini nggak bisa saya ambil. Walaupun qadarullah ternyata benar, tapi nggak ada saksi. Makanya hibah itu harus ada saksi dan bukti. Kalau dia ngotot terus, gimana cara? Kita sumpah. Di mana sumpahnya? Di masjid, pada sholat subuh, kumpulin jamaah, dia bersumpah. Saya bersumpah. Saya bersumpah demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Yang kelima turun. Kalau saya berbohong terhadap hibah tadi, saya mendapatkan azab, bukannya mau bahala itu Pak, tapi dia
Karena gini, nggak ada saksi tapi dia yakin. Masalahnya kadang-kadang gini, terhadap hibah yang nggak ada saksi dan bukti, mungkin benar, tapi kan kita nggak tahu nih. Saudara-saudaranya menuntut, Pak, kita nggak pernah tahu bapak saya ngasih ke tanah ini. Tapi kalau dia ternyata benar, terus saudara-saudaranya akhirnya menuntut, maka saudara-saudaranya yang mendapatkan azab tadi. Tapi kalau dia yang salah, dia yang dosa. Gitu. Jadi gimana caranya nggak ada saksi? Makanya sekarang kita harus belajar, Pak, muamalah itu harus dicatat. Semua, hutang kayak iya. Tiba-tiba tetangga ngutang nih, Pak, mohon maaf soalnya lagi ada kebutuhan, boleh nggak minjem? Oh boleh, Pak. Saya bikin catatan. Bapak nggak percaya banget saya pakai tanda tangan? Bukan nggak percaya, justru saya menjaga sampean dan menjaga saya tadi dari api neraka. Karena hutang kan harus nanti barangkali kita nggak ada umur, ada bukti tertulis. Begitu. Jadi kadang-kadang mah yang hutang dicatat kagak mau, ditagih lebih galak, begitu ya? Begitu. Jadi termasuk hibah dicatat. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama siapa, bin siapa, alamat, dengan ini saya menghibahkan kepada anak saya si A, yang nama ini sebuah rumah, gitu. Catat alamat. Jadi nanti anaknya juga punya pegangan. Jadi mulai sekarang udah mulai dirumuskan ya Pak. Tadi Pak, silakan. Yang saya tanya minta penjelasan. Baik Pak, insyaallah. Yaitu yang berkaitan dengan negara masyarakat. Kalau si Mayu punya hutang, Ya. bagaimana tadi yang disebut? Punya hutang tapi nggak punya harta. Ya, Hutang aja. ya dia nggak tahu orang tua bagaimana solusinya. Ya. Ini apakah ada aturan lagi? Ya, jadi begini. Tadi kan salah satunya rukun itu ada al-qirs atau harta yang ditinggalkan. Lalu gimana kalau nggak ada hartanya tuh orang tua tiba-tiba mati ninggalin utang sabrek-abrek lagi. Siapa yang harus bertanggung jawab? Jadi ingat Pak, makanya nih hati-hati kita berhutang. Ingat orang Islam makanya memang diajarkan hati-hati berhutang. Kenapa? Karena hutang itu akan tertanggung sampai di yaumil akhir. Ingat, kalau kita belum sempat bayar utang ketika kita mati, maka akan ditagih nanti di yaumil akhir. Makanya hutang itu jadi juga warisan. Siapa yang membayar? Ahli warisnya. Bagaimana pembagiannya? Sama pembagiannya dengan waris. Dibagi utang bapak ternyata di atas itu bukan tirkah, hutang. Gitu kan? Bagi siapa saja yang berhak. Kalau memang ternyata keturunannya juga tidak punya nih. Sama-sama nggak ada yang bisa nanggung kan, makanya penting jenazah itu diberikan prolog ketika dia meninggal. Bapak ibu-ibu mohon maaf atas kesalahan-kesalahan mayit, keluarga bilang begitu. Itu penting memang. Dan apabila almarhum memiliki hutang, silakan menghubungi kami keluarganya, kan begitu. Artinya nanggung siapa? Memang yang nanggung keluarganya, ahli warisnya. Kalau kita pengen orang tua kita terbebas dari hutang di yaumil akhir. Karena Rasulullah aja nggak mau tuh nyolatin orang yang berhutang. Sampai sebegitu dahsyatnya. Makanya berhati-hati dengan hutang. Jangan mulut kita ini gampang berhutang. Udah gitu, udah mengutang jadi koboi. Tarsok gitu ya. Hati-hati dengan hutang. Jadi kalau siapa yang harus nanggung? Ahli warisnya, Pak. Makanya kita sebenarnya diajarkan sama Rasulullah itu bukan berhutang, tapi menyisakan apa? Kita harus menyiapkan kepada ahli waris kita itu harta, supaya ahli waris kita tidak mendapat kesulitan. Jadi itu yang diajarkan Rasulullah. Makanya kenapa kita hidup? Kita ini sebenarnya hidup kerja susah payah banting tulang. Sebenarnya kan bukan buat kita, Pak. Buat siapa? Buat anak-anak kita keturunan. Iya kan? Kita ini punya kewajiban menafkahi keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Kalau orang tua kita tetap biarpun udah tua rentak, dia orang tua kita. Kadang-kadang mohon maaf ya, orang tua kita tuh melihat anaknya susah aja masih dibantuin. Tau lo lagi susah, ini gue punya duit dah. Kadang-kadang begitu. Tapi kita ini kewajibannya anak dan istri. Gitu, karena kita nanti dimintai pertanggungjawabannya dua hal tentang harta itu, Bu. Sebelum bergerak nih di yaumil akhir, kaki kita nih nggak bergerak sebelum ditanyain dua hal tentang harta. Dapat dari mana, dikemanain. Gitu. Itu ya Pak. Monggo, silakan. Maaf Pak, ini dulu yang belakang kayaknya dulu. Baik.
namanya asuransi itu gimana Ustaz? Sekarang kan utang di bank itu kan terus asuransi. Ketika nasabahnya meninggal, utangnya lunas. Padahal dia baru bayar cicilan 1 tahun dan 5 tahun. Itu gimana hukumnya? Jadi begini lagi, ada perbedaan